Hai, selamat datang pendengar podcast kami. Saya Anggi, akun manajer dari Sapiens Teknologi Indonesia. Belibet, Mas. Hai, selamat datang pendengar podcast kami. Saya Anggi, akun manajer dari Sapiens Teknologi Indonesia. Dan kami sangat senang bisa hadir di sini hari ini untuk membahas topik yang sangat menarik. Kita akan menggali lebih dalam tentang konsep Device as a Service atau DaaS yang telah menjadi perbincangan hangat di dunia teknologi. Saya tidak sendirian dalam perjalanan ini, saya juga ditemani oleh rekan saya yang sangat ahli dalam topik ini, Mas Tengku Muhammad Iqbal. Selamat datang, Ya, Mas Iqbal. terima kasih. Halo semuanya. Untuk memulai, Mas Iqbal mungkin bisa menjelaskan kepada pendengar kami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Device as a Service atau DaaS. Oke, jadi device as a service ini itu dia sebuah ini ya, service model gitu ya. Nah, jadi di mana vendor ini menyewakan device atau perangkat-perangkat tuh seperti laptop atau printer atau perangkat lain sebagainya lah ya. Nah, itu dengan service-service yang beserta dengan yang terkait dengan device tersebut gitu. Nah, dalam hal ini jadi sebuah perusahaan itu tidak perlu membeli perangkat tersebut secara kayak beli putus gitu. Nah, nggak perlu. Jadi perusahaan ini hanya cukup menyewa gitu, menyewa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya mereka butuh hardware itu ada 10, ya udah mereka sewa aja dengan jangka waktu tertentu. Dan juga service-service yang terkait dengan device tersebut. Nah, kalau Mbak Anggi sering dengar tuh ya sekarang itu model-model kayak subscription ya atau langganan gitu Oh, ya. yes, yes. Ya, jadi kan sekarang udah eranya apa-apa tuh subscription gitu ya. Kayak misalnya kita mau nonton aja sekarang Netflix, kita kan kalau dulu kita harus beli DVD atau nonton di bioskop ya. Nah, sekarang kita udah cukup langganan aja di Netflix gitu. Kita nggak perlu beli filmnya gitu kan. Terus untuk dari software juga sekarang kan juga kayak contohnya Microsoft gitu ya. Microsoft tuh udah jarang tuh dia jualan software gitu ya. Nah, Microsoft itu dia menyewakan, jadi udah subscription modelnya. Subscriptionnya itu jadi misalnya kayak software itu bayarnya per bulan atau per tahun gitu. Nah, ini sama nih, hampir sama nih, tapi ini berlaku untuk device gitu ya, Oke. atau perangkat gitu ya. Nah, jadi mengikuti perkembangan lah sekarang. Jadi kayak misalnya suatu perusahaan itu butuh laptop gitu ya. Jadi nggak perlu beli sekaligus banyak gitu, jadi cukup rental aja gitu I atau subscription see. gitu ya, bahasa Yes. sehari-harinya sih gitu, seperti Oke. itu. Kemudian kita tahu kan bahwa DaaS telah menjadi tren di industri teknologi. Apa sih yang menjadi latar belakang device as a service ini banyak digunakan akhir-akhir ini? Ya, jadi kenapa banyak digunakan ya, karena sekarang itu banyak perusahaan tuh yang lebih memikirkan tentang cost ya. Jadi kalau misalnya device itu dibeli di awal itu kan costnya besar ya, lebih keluarnya besar gitu di awal tuh ngeluarin duitnya besar gitu. Jadi mereka menghindari itu gitu. Jadi ya kalau bisa mereka split gitu. Jadi misalnya beli segitu banyak, misalnya contohnya gini deh, suatu perusahaan misalnya dia ada karyawan mau masuk ada 15 orang gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita beli device, laptop gitu ya, itu kan 15, harganya misalnya 15 juta. Nah, itu kan terlalu mahal gitu. Jadi kalau bisa di-split selama 3 tahun misalnya dengan cara mereka itu berlangganan laptop atau rental laptop tadi, itu pasti akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi mereka menghindari pengeluaran yang besar di depan gitu. Nah, kedua, jika ada perusahaan nih ya, dia punya project nih, misalnya sifatnya projectnya itu jangka waktunya tuh pendek gitu. Jadi mungkin sekitar setahun gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka mau purchase notebook atau perangkatnya itu dipakai hanya setahun kan rugi gitu ya. Jadi mereka lebih prefer untuk rental aja gitu selama setahun gitu kan. Nah, tapi kalau udah setahun ya udah tinggal dibalikin aja gitu. Jadi untuk tender-tender juga mereka nggak perlu mengeluarkan biaya yang segitu besar ya. Jadi bisa sukses lah nanti untuk apa tender mereka gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting, biasanya perusahaan itu dia kan pengennya fokus di core bisnisnya gitu ya. Benar. Jadi misalnya ini ada perusahaan finance gitu ya, perusahaan apa kayak asuransi gitu. Nah, mereka
kalau misalnya device ini jumlahnya karyawannya mereka ada 200 orang atau 300 orang gitu kan. Nah, itu kan mereka untuk menangani device-device yang sebanyak itu kan eh, ribet gitu ya. Ya, berarti mereka mau tahu beres aja gitu. Jadi mereka serahkan untuk manajemen device-nya itu yang laptop sekian banyak itu ke pihak ketiga gitu ya, yang ahlinya gitu kan. Jadi supaya mereka juga bisa fokus ke core bisnisnya mereka gitu. Nah, seperti itu sih kira-kira latar belakangnya gitu. Wih, keren. Terus Iya. terkait dengan DAS ini, apakah Sapiens yang memiliki produk atau service yang bisa ditawarkan ke klien? Bagaimana DAS bisa membantu mereka dalam mengelola perangkat dengan lebih efisien? Iya. Jadi untuk DAS ya kita Sapiens ada produk dan servisnya kebetulan ya. Nah, dalam hal ini kita device yang kita subscription kan atau langgankan atau rental itu adalah laptop ya. Nah, laptop itu kita juga nggak cuman laptop aja nih yang kita rental gitu, tapi juga servis-servis yang terkait dengan laptop tersebut gitu. Jadi kita ada tiga jenis ini ya engagement model ya. Pertama itu rental only, ya Rental kan? only. Eh, sorry, yang pertama itu rental dan manajemen device-nya Oke. ya, dua-duanya itu di-provide oleh Sapiens. Terus yang kedua itu adalah rental only, jadi cukup device-nya aja yang kita rental ke suatu perusahaan gitu ya. Nah, Oh, itu boleh ketiga, ya, rental only ya? iya, boleh, boleh. Jadi mereka cuman eh, di perusahaan kami udah ada orang IT-nya nih, jadi kita cuman butuh device aja buat di rental gitu. Nah, itu boleh kayak gitu kan. Jadi mereka udah ada orang IT sendiri. Terus yang ketiga itu manage device only. Jadi misalnya di suatu perusahaan ini udah ada device-nya, udah banyak ya device-device mereka, tapi mereka butuh orang atau expertise tuh yang bisa memanage device-device yang mereka miliki gitu. Nah, itu bisa juga melewat ke Sapiens juga gitu nanti yang kita bisa bantu untuk provide supportnya. Seperti itu sih. I see, oke. Terus dan saya yakin banyak banget yang pendengar yang mungkin bertanya-tanya nih, vendor yang menawarkan DAS atau rental laptop beserta device management tentunya saat ini banyak ya Mas ya. Betul. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan Sapiens dalam Iya, penyedia DAS? saingan kita banyak ya saingannya karena sebenarnya emang dari dulu itu emang udah banyak juga sih jadi vendor-vendor yang berkecimpung untuk rental rental laptop seperti itu ya. Cuman di sini ada nilai tambah ya atau value proposition yang kita tawarkan ya. Nah, untuk laptop-laptop yang kita rentalkan itu ya sepertinya hanya kita deh yang merental laptopnya itu brand new, jadi baru. Wow, Ya, jadi benar-benar baru. Jadi bukan bekas ya, gitu. Jadi biasanya kan kalau vendor lain mungkin ya di luar sana mereka menawarkan laptop bekas gitu, yang yes, udah 3 tahun dipakai ya. atau yang udah berapa tahun gitu kan. Kalau kita emang bener-bener brand new gitu ya, baru gitu. Nah, kenapa? Karena kita emang pengennya itu kualitas performa dari laptop itu kita jaga semaksimal mungkin gitu. Nah, kan nggak enak juga nanti kita rentalin baru berapa bulan pakai udah rusak gitu kan. Nah, kalau brand new ya berarti dia masih durability-nya masih bagus lah seperti itu ya kan. Nah, itu pertama, kita laptop baru. Nah, kedua, laptop kita juga yang kita rentalkan itu adalah laptop-laptop yang kelas bisnis. Nah, bisnis itu durability-nya juga bagus dibanding kelas consumer atau retail gitu. Jadi kan ini ada dua tipe laptop ya, device ya. Ada device yang diperuntukkan untuk retail atau personal gitu ya. Ada laptop yang untuk kelas bisnis atau komersial gitu. Nah, itu biasanya yang kelas bisnis itu durability-nya lebih tangguh lah dibandingkan yang laptop retail gitu kan. Nah, biasanya tuh mereka tuh udah lolos standar military gitu ya. Jadi ya nggak ringkih lah istilahnya gitu kan. Kalau misalnya laptop laptop yang personal itu biasanya warrantinya cuma setahun, kalau kelas bisnis itu 3 tahun gitu. Nah, jadi dari durability-nya juga lebih bagus yang kelas bisnis. Jadi kita cuman merentalkan device-device yang kelas bisnis ya, bukan kelas retail. Baru pula lagi kan. Nah, Baru pula ya. iya gitu kan. Terus ya banyak sih nih ya. Terus ada juga kita untuk setiap laptop
yang direntalkan kita udah include dengan platform X-ray. Nah, Apa tuh platform X-ray itu platform untuk inventory ya, inventory management gitu loh. Nah, di mana nanti perusahaan itu bisa mengecek inventory device-device-nya itu secara real time lewat platform cloud. Nah, jadi misalnya perusahaan ini pengen tahu berapa banyak sih device yang kita punya atau yang kita rental gitu kan. Nah, itu mereka bisa tinggal masuk ke platform tersebut, mereka cek aja tuh. Oh, ini udah ini kita punya 100 laptop, oh hard disknya sisa sekian, memorinya sekian gitu kan. Nah, mereka punya visibility untuk melihat real time dashboard lah seperti itu gitu. Nah, itu kita berikan free ya. Jadi perusahaan bisa monitoring device-device yang mereka rental atau yang mereka miliki seperti itu. Terus ada lagi ini lumayan banyak. Bagus dong, ya, banyak ya. Iya, betul. Nah, terus ini opsional ya, opsional. Jadi kita bisa berikan juga nih bagi perusahaan yang memikirkan lebih ke risk management ya. Jadi ini opsional ya, kita bisa memberikan asuransi all risk. Jadi misalnya device-device yang dirental ke perusahaan itu kita berikan asuransi all risk. Jadi ketika ada musibah misalnya nih ya, karyawannya kecopetan gitu kan atau dicuri gitu device-nya kan. Nah, si perusahaan ini nggak perlu ganti rugi ke kita. Oke. Ya kan? Ya nggak ya. Jadi itu di cover oleh perusahaan asuransi. Nah, covernya sekitar 80-90% gitu. Gitu kalau misalnya ada musibah ya. Nah, itu ada all risk juga insurance. Terus yang terakhir nih untuk perusahaan-perusahaan yang concern terhadap data ya. Jadi misalnya dia takut nanti pas di akhir kontrak laptopnya dibalikin, nanti datanya kita ambil lagi gitu kan, atau bocor kemana-mana gitu kan. Bener banget tuh. Nah, jadi kita juga sediakan, nih opsional juga sih, kita sediakan namanya itu secure data wipe. Secure data wipe. Nah, jadi sebelum dikembalikan ke kita, device-device atau laptop-laptop itu kita wipe dulu. Tapi wipe-nya ini bersertifikasi. Dan sertifikasinya ini diakui oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke. Nah, jadi BSSN ya? iya betul. Jadi mereka nggak usah khawatir kalau data mereka nanti bocor kemana-mana gitu, karena kita provide tadi secure data wipe tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak kan? Banyak sekali. Gitu. Kemudian ya Mas Iqbal, varian laptop yang beredar saat ini di pasaran kan juga sangat banyak ya. Apakah Sapiens itu mempunyai tips untuk memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan? Iya dong. Jadi kita laptop yang kita rental itu juga sebenarnya kita nggak mau bikin klien kita tuh bingung ya. Kita cukup ada 5 aja, 5 tipe laptop. Nah, itu 5 tipe laptop itu yang commonly use di perusahaan-perusahaan manapun gitu. Nah, pertama ya, itu laptop kelas untuk BOD atau manager. Nah, itu kita udah sediain tuh. Tipenya itu EliteBook 830. Memorinya 16, SSD-nya 526 sampai 1 tera. Nah, itu khusus untuk si BOD. Jadi klien ini brandnya apa Mas Iqbal? Brandnya HP. Kebetulan HP ya? Kebetulan karena kita udah partnership ya sama HP dan kita juga level partnershipnya udah tinggi. Kita dapat special price juga, dan special price itu akhirnya menjadikan kita itu bisa bersaing lah secara harga. Jadi kita tawarkan harganya juga bersaing banget gitu. Nah, itu untuk BOD. Jadi si klien ini nggak perlu repot lagi nyari-nyari tipe apa yang cocok gitu. Nah, terus ada juga tadi buat BOD ya, BOD yang tipe EliteBook, yang untuk staff biasa misalnya kan, staff biasa tuh ada Core i5, ada Core i7. Staff biasa tuh ProBook 440. Gitu. Jadi kita sudah bikin level sendiri gitu, dan mereka tinggal ini nggak usah ribet-ribet nyari. Wah, soalnya jumlah laptop kan tipenya ada banyak banget kan ya. Nah, terus ada juga laptop misalnya buat engineering gitu ya. Engineering tuh biasanya laptopnya ada VGA-nya. Nah, itu juga kita masukkan di dalam product list untuk dirental. Seperti itu. VGA itu sendiri tuh apa sih Mas Iqbal? VGA itu jadi misalnya kalau engineering itu kan dia menjalankan aplikasi kayak drafting ya, kayak gitu, rendering gitu ya. Nah, itu membutuhkan VGA
prosesor yang tinggi gitu loh. Jadi I lebih ke see, yes. lebih ke grafik gitu. Ya Oke, kan? oke. Jadi beda kayak laptop biasa yang kita pakai. Kalau engineering tuh mereka butuh butuh laptop yang ada VGA-nya untuk Benar. menjalankan aplikasi-aplikasi yang grafiknya lebih lebih tinggi gitu. Wah, keren tuh. Seperti itu Keren. gitu. Oke, kalau dari sisi device management, ya apa sih aja service yang ditawarin ke klien? eh dari sisi device management ya, itu ada banyak ya. Jadi selain rental laptop tadi kan kita ada juga manajemen device itu ya. Manajemen device itu salah satunya itu kita juga bisa provide untuk on-site support ya, atau dedicated support yang khusus menangani semua service yang terkait dengan laptop tersebut. Itu mulai dari OS installation, setup, dan imaging, kemudian troubleshoot and repair. Kalau laptopnya bermasalah kan butuh penanganan kan. Nah, kemudian ada juga hardware installation and configuration. Nah, terus ada inventory management yang tadi kan. Inventory management pakai platform yang X-ray tadi gitu. Kita berikan secara gratis malah. Nah, kemudian ada juga reporting ya, reporting untuk hardware dan software. Jadi kan nggak cuma hardware doang kan yang didata. Software di dalam device ini kan kita perlu data juga kan, apakah dia berlicense atau enggak. Nah, itu nanti semua diurus oleh device management. Kemudian ada juga patch management, terus ada license expiration notification. Misalnya nih ya, di suatu perusahaan itu ada software yang dia itu, ya itu tadi subscription, misalnya expirednya bulan depan nih. Nah, kalau dia nggak diingetin kan dia kadang lupa gitu ya. Total softwarenya nggak bisa dipakai, ya Oh, kan? nanti diingetin tuh? Nanti diingetin Oh, pakai bagus pakai banget. software X-ray tadi, pakai platform X-ray tadi. Nanti ada notifikasi, ini softwarenya akan expired nih bulan depan gitu. Nah, dikasih tahu di reminder sama dia gitu kan. Terus aset tagging. Nah, pokoknya semua service yang berkaitan dengan aset lifecycle management itu ya kita kita bisa sertakan di device management tadi seperti itu. Jadi intinya klien tuh nggak perlu pusing, tapi yang handle Betul, gitu ya mm-mm. device-nya. Betul sekali. Jadi nggak cuma rental doang yang kita, bukan bukan cuma device doang yang kita rental, tapi juga service-service-nya gitu. Pemeliharaannya seperti itu. Oke, untuk mengenai service patch management, bisa dijelaskan lebih detail nggak sih, Mas? Ya, ini yang service patch management tuh salah satu service juga yang kita berikan ya dalam paket tadi ya, manajemen device tadi. Nah, ini kita memastikan bahwa device-device yang kita rentalin itu selalu terupdate. Terupdate dalam artian operating systemnya, Windows-nya tuh terupdate ke latest version. Sekarang kayak Windows sekarang udah Windows 11 sih, ya kan? Nah, kita pastikan itu terupdate ke latest version. Terus software-software kayak Microsoft Office atau apa dan lain sebagainya itu juga terupdate patch-nya. Jadi celah-celah keamanan tertutupi. Jadi biasanya kalau udah latest version itu celah-celah keamanan yang memungkinkan hacker itu masuk itu udah tertutupi lagi. Jadi itu kita pastikan. Nah, itu kita pakai sistem Windows Update for Business. Oke. Nah, Windows Update for Business itu adalah salah satu teknik untuk patch management yang memungkinkan si perusahaan ini nggak makan bandwidth. Jadi misalnya kan ini device kan perlu update nih ke Microsoft ya. Mereka dapat updatean dari Microsoft itu kan hampir tiap hari tuh. Nah, itu kan biasanya kalau nggak di manage, semua ngambil dari Microsoft, akhirnya bandwidth networknya atau bandwidth internetnya jadi lemot kan. Iya. Ya kan? Nah, ini kita pakai teknik gimana caranya supaya si device-device ini nggak ngambil semua dari internet. Nah, itu pakai sistemnya Windows Update for Business itu yang patch management tadi. Bisa Jadi gitu ya? bisa karena dia tuh punya kemampuan udah ke-download nih misalnya eh, device yang satu ini udah ke-download. Jadi dia akan mendistribusikan ke yang lain, ke device-device yang lain, tapi nggak lewat internet, pakai jaringan lokal. Jadi peer-to-peer dia ngupdate-nya. Jadi yang lain nggak usah ngambil dari internet lagi, karena kan ngambil dari internet akan memakan bandwidth seperti itu kan.
Nah, jadi dia peer to peer. Jadi satu udah ke download ya udah yang lain juga ikutan tuh ngambil saling berbagi lah sharing gitu kan untuk update-nya. Seperti itu patch management yang bisa kita tawarkan. Oke. Gitu. Sejauh ini nih sudah berapa banyak nih ya pengalaman Sapiens dengan DAS? Hmm, kalau untuk DAS ini udah banyak ya, kita selama ini udah lebih dari hampir 1000-an lebih ya device yang udah kita rental ya ke klien-klien kita gitu. Dan kayaknya ya akhir-akhir ini itu klien tuh emang lebih ini ya, lebih prefer untuk ngambil yang rental daripada beli putusnya kan, bener kan ya? Bener, bener Iya kan? banget, iya. Jadi Lebih murah, ya iya kan? lebih murah. Jadi mereka udah lebih lebih milih yang rental daripada ya itu kan, mungkin karena ada latar belakang tadi yang udah pernah kita sebutin ya. Jadi akhirnya sekarang tuh udah lumayan banyak tuh kita persentasenya antara device rental sama yang beli putus itu lebih banyak yang device rental. Kemudian untuk manajemen device sendiri ya, kita Sapiens itu udah pengalaman, kita emang IT yang menangani ini juga ya, bisnis unitnya Indica Energy ya, internal. Eksternal juga kita tangani juga manajemen device. Itu kita sekarang portfolionya udah hampir lebih dari 4.700 device yang kita manage gitu. Nah, manage-nya itu tadi untuk mempermudah kita manage itu pakai software yang X-ray tadi gitu, Yes. seperti itu. Jadi kita punya capability, visibility untuk melihat sekian ribu device itu dalam satu konsol gitu. Kita bisa analisa gitu. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman kita udah banyak banget lah gitu ya. Kita nggak boleh kasih tahu ya klien-klien mana aja yang udah pakai Mas Iqbal. Mungkin boleh Eh kita kasih tahu dikit ya. boleh kita kasih tahu ada kalau dari internal grup itu oh nggak boleh ya. Ya, kayaknya sih nggak boleh ya. Oke, kayaknya udah di penghujung acara nih Mas Iqbal. Iya, Terima kasih ya Mas Iqbal atas waktunya yang berharga dan betul. berbincang dengan kami tentang DAS bersama hari ini. Betul. Juga terima kasih kepada semua pendengar podcast kami yang telah bergabung dalam podcast ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut mengenai DAS, jangan ragu untuk menghubungi kami di hello@sapiens.id. Thank you. Terima kasih semuanya.